Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau. Masih tentang bab fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sekarang hadis yang ke 188. An Ummil Mukminin Ummi Salamah Hindin binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma aqamu fikum as-salah. Rawahu Muslim. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan dipimpin oleh para penguasa yang kalian mengenali dan kalian mengingkari. Maka barang siapa yang membenci, sungguh dia telah bebas, dan barang siapa yang mengingkari, sungguh dia telah selamat, dan barang siapa yang ridho dan mengikuti, maka dia tidak selamat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita boleh memerangi mereka? Beliau menjawab, tidak, selama mereka masih mendirikan salat di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan dan mengabarkan kepada kita bahwasanya nanti sepeninggal beliau, dan itu sampai akhir zaman, kalian maksudnya umat beliau akan dipimpin oleh para penguasa yang kalian mengenali. Maksudnya mengenali bahwasanya perbuatan penguasa itu benar, ma'ruf, sesuai dengan syariat Islam. Yang dikerjakannya itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Dan juga kalian mengingkarinya. Maksudnya perbuatan penguasa itu
ada juga yang maksiat atau kemungkaran atau melanggar syariat Islam. Dan itu juga kita temui, Pak ya. Pemimpin ada yang perbuatannya benar, ma'ruf sesuai dengan ajaran Islam, dan ada yang mungkar tidak sesuai ajaran Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan sikap seorang muslim dalam menyikapi perbuatan penguasa tadi. Di sini disebutkan sikap seorang muslim ada yang modelnya adalah faman kariha faqad bari'a. Ada rakyat atau seorang muslim yang mengingkari dengan hatinya, hanya sekedar mengingkari dengan hatinya membenci kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin atau penguasa tadi. Dia tidak suka dengan kemungkaran atau keburukan yang dilakukannya. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh dia telah bari'ah, dia telah bebas. Maksudnya bebas dari dosa, dia tidak berdosa. Karena ini bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati, minimal dia telah mengerjakannya. Kemudian ada lagi sikap berikutnya adalah man angkara faqad salima. Ada golongan yang mengingkari. Tadi mengingkari Pak ya? Tadi membenci. Tadi itu membenci. Berarti membenci hanya dengan hati. Kemudian yang kedua adalah mengingkari. Mengingkari ini dengan hati, bisa juga dengan hati dan lisan, bisa juga dengan hati, lisan, dan dengan perbuatan. Maka siapa yang mengingkari perbuatan pemimpin yang perbuatannya tadi adalah kemungkaran, maka sungguh dia telah selamat. Maksudnya adalah selamat dari kemaksiatan. Kemudian sikap yang ketiga adalah sikap seorang muslim yang ridho dengan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Dia ridho, bahkan bukan hanya ridho, tapi dia ridho dan mengikuti, ikut mengerjakannya. Maka dia tidak selamat. Maksudnya tidak selamat itu maka dia juga jatuh dalam kemaksiatan seperti pemimpin tadi. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau kita memiliki pemimpin seperti itu, melakukan maksiat-maksiat tapi juga masih melakukan kebaikan, bolehkah kita memerangi mereka? Bolehkah kita menggulingkan mereka, memberontak? Kata Rasulullah, jangan, selama mereka masih mendirikan sholat. Ini menunjukkan bahwasannya pemimpin yang masih muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia melakukan maksiat-maksiat yang banyak, kemungkaran-kemungkaran yang banyak, selama dia masih muslim tidak boleh diperangi. Selama pemimpin itu masih sholat, maka tidak boleh diperangi. Ini juga menunjukkan bahwasanya jika pemimpin itu tidak melaksanakan sholat sama sekali, tidak melaksanakan sholat 5 waktu sama sekali, baik itu di masjid berjamaah atau di rumah sendiri, maka berarti dia kafir, boleh diperangi. Karena Rasulullah SAW di sini mengatakan, apakah kita boleh memerangi mereka? Tidak boleh, selama mereka masih melaksanakan sholat. Berarti kalau sudah tidak melaksanakan sholat sama sekali, boleh diperangi, gitu Pak ya. Selama memang memerangi mereka itu
kaum muslimin atau rakyat itu memiliki kemampuan, kekuatan dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Jadi itu kaum muslimin mengingkari kemungkaran baik dengan hati atau dengan lisan atau dengan perbuatan sesuai dengan kemampuan kita. Minimalnya dengan hati, mengingkari dan membenci dengan hati, maka kita sudah selamat, kita bebas dari perbuatan dosa. Hadis berikutnya, an Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj misla hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ibhamu wallati taliha faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun qala na'am idza kasura al-khabath muttafaqun alaih. Dari Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahash radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW masuk menemuinya dalam keadaan ketakutan. Maka beliau mengucapkan la ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan celaka orang-orang Arab karena keburukan telah mendekat. Yang mana pada hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj itu telah terbuka seperti ini, dan beliau membuat lingkaran menggabungkan ibu jari dengan telunjuk. Nah, itu ya, segini Pak. Ya, itu pada zaman Nabi. Allah sekarang seberapa? Fakultu ya Rasulullah, maka aku bertanya wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita itu ada orang-orang saleh? Maka beliau menjawab ya, apabila kekejian telah merajalela. Muttafaqun alaih. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk menemui Ummul Mukminin, istri beliau yang bernama Zainab binti Jahsh, dalam keadaan ketakutan. Lalu beliau membaca la ilaha illallah. Jadi kalau misalnya kita sedang dalam keadaan ketakutan Pak, ketakutan, maka bacalah la ilaha illallah. Atau kalau ada orang lain sedang ketakutan, kita ingatkan, bacalah atau ucapkanlah la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu adalah tauhid. Tauhid itu adalah pondasi agama, dia adalah pondasi semua syariat Islam. Tauhid itu menenteramkan hati. Maka tauhid beribadah hanya kepada Allah, mencintainya, mengagungkannya, tawakal hanya kepadanya, minta tolong hanya kepadanya, takut hanya kepadanya, adalah pondasi agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada istrinya tersebut yang bernama Zainab, bahwasanya celaka orang-orang Arab karena keburukan telah mendekat. Dan kita juga sudah melihat bahwasanya orang-orang Arab sendiri juga banyak yang menyukai orang kafir seperti itu ya. Bahkan orang kafir ada yang misalnya datang ke Jazirah Arab, mereka senang. Apalagi orang-orang Indonesia
tapi tidak semuanya. Maksudnya banyak yang suka orang kafir malahan diundang atau mereka datang disambut dengan hangat sekali, dengan cerah ceria. Ini menimbulkan keburukan yang besar. Kemudian di antara keburukan yang sudah mendekat adalah keburukan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi sejak zaman Rasulullah saja yang Ya'juj dan Ma'juj itu sekarang belum keluar, keluarnya nanti di akhir zaman. Dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini menunjukkan dekatnya hari kiamat. Tapi beliau sudah memperingatkan akan bahayanya, dan dinding Ya'juj Ma'juj itu sudah terbuka segini. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah dua kaum yang besar, jumlahnya sangat banyak, dan mereka berbuat kerusakan. Mereka ingkar dan berbuat kerusakan, termasuk nanti membunuhi kaum muslimin. Kemudian Zainab bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita juga akan binasa? Sedangkan di tengah-tengah kita itu ada orang-orang saleh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, apabila kefasikan dan kekejian itu telah merajalela, menyebar banyak, orang-orang jahat banyak, perbuatan-perbuatan jahat banyak di mana-mana, penuh. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu sangat penting. Mencegah kemungkaran itu sangat penting. Mengajak orang lain kepada yang baik itu sangat penting dan utama, supaya keburukan, kekejian, kefasikan itu berkurang. Karena kalau kekejian itu merajalela, lalu Allah menimpakan azab ke mereka, maka orang yang soleh pun juga akan kena. Maka kita jangan sampai seperti sebagian orang yang suka rekreasi ke negeri kafir, bahkan tinggal di negara kafir berlama-lama. Dan mereka kan orang-orang yang suka berbuat kekejian. Kalau kita bisa mengingkari kemungkaran yang mereka kerjakan, lalu Allah menimpakan azab, insya Allah kita diselamatkan. Tetapi kalau kekejiannya itu memang betul-betul merajalela, bisa jadi kita tetap kena gitu. Termasuk kita di Indonesia ini hendaknya tidak tinggal dengan orang-orang yang buruk ya. Kita disunahkan untuk hijrah ke tempat lain yang tidak terlalu buruk, tidak terlalu parah. Walaupun di situ ada orang saleh, kalau Allah menimpakan azab, bisa kena semua, mengerikan. Itulah mengerikannya kalau kekejian, kefasikan itu merajalela. Walaupun mereka semuanya orang muslim, tidak mesti harus kafir semua. Walaupun mereka semuanya orang muslim, tetap akan azab itu merata. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang hadis berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakumul julusa fit turuqat. Faqalu ya Rasulullah ma lana mimman jalisina bud
natahaddatsu fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum ila al-majlis fa'atu at-tariqa haqqah. Qalu wa ma haqqu at-tariq ya Rasulullah? Qala ghaddul basari wa kaful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, jauhilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan tempat itu. Di situ kami berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian memang tetap ingin duduk di situ, maka berikanlah jalan itu haknya. Maka para sahabat bertanya, apa hak jalan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menundukkan pandangan, tidak mengganggu orang lain, membalas salam, dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada para sahabat termasuk umatnya sampai akhir zaman agar tidak duduk-duduk fit turuqat, di jalan-jalan. Maksudnya di jalan-jalan itu bukan di tengah jalannya Pak ya. Di pinggirnya. Kalau di tengah jalan nanti ditabrak mobil. Dilarang duduk-duduk di pinggir jalan. Tapi peringatan ini tidak sampai haram. Maksudnya lebih baik jangan duduk di situ. Karena duduk di pinggir jalan itu nanti khawatirnya melakukan kemungkaran-kemungkaran. Nanti ada orang lewat dikomentari, digibahi orang yang itu ya. Nggak sengaja lihat apalagi perempuan tersingkap auratnya, barangkali begitu. Ada kemungkaran tapi tidak bisa mengingkari, macam-macam. Lalu para sahabat bertanya, kami tidak bisa meninggalkan tempat itu wahai Rasulullah. Maksudnya para sahabat itu bukan kebiasaan mereka nongkrong di pinggir jalan Pak, bukan. Maksudnya kita itu kalau pas kebetulan di pinggir jalan begitu, nanti ketemu teman tidak sengaja papasan atau sahabat lama gitu maksudnya. Terus akhirnya mau nggak mau kan duduk di pinggir itu Pak, gitu. Maksudnya tidak jauh dari pinggir jalan itu, ngobrol di situ, ngobrol-ngobrol. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian memang tetap ingin duduk di situ, berarti boleh Pak ya, duduk-duduk di pinggir jalan. Tapi lebih baik ditinggalkan memang. Seandainya kalian tetap ingin duduk di situ, maka berikanlah jalan itu haknya. Haknya apa? Yaitu ghaddul basar, menundukkan pandangan. Yang ditundukkan pandangannya bukan kepala apa? Pandangannya. Maksudnya mata jangan sampai melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Kalau ada hal-hal yang haram untuk dilihat berarti jangan dilihat. Maksudnya begitu. Kemudian hak yang kedua adalah tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, baik itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kadang-kadang kita lihat sebagian orang yang ngobrol-ngobrol di pinggir jalan itu mengganggu orang lain yang lewat. Kalau tidak dengan perbuatan, dengan ucapan,
Yang berikutnya adalah membalas salam. Kadang kalau ngobrol di pinggir jalan, Pak, tiba-tiba ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum, maka wajib dibalas, Waalaikumsalam. Kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Misalnya di pinggir jalan ada orang yang lewat merokok, kemudian duduk di situ, diingkari, Pak. Berani apa tidak mengingkari dengan tangan atau dengan lisan? Minimalnya dengan hati, membenci dan menjauhi. Sisi pendalilan dari hadis ini yang berkaitan dengan bab adalah hak jalan yang terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, begitu. Hadis berikutnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW ra'a khatiman min dhahabin fi yadi rajulin fanazza'ahu wa taraha wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah SAW khudh khatamaka intafi' bihi qala la wallahi la akhudhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah SAW. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW melihat cincin yang terbuat dari emas berada di jari seorang laki-laki, dipakai seorang laki-laki. Maka Rasulullah SAW melepasnya dan melemparnya. Lalu beliau bersabda, salah satu dari kalian sengaja meletakkan bara api di tangannya. Maka dikatakan kepada laki-laki tadi setelah Rasulullah SAW pergi, ambillah cincinmu dan memanfaatkanlah. Maka laki-laki tadi mengatakan, tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambilnya selama-lamanya, karena Rasulullah SAW telah melemparnya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Di sini dikisahkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki memakai cincin dari emas. Laki-laki ini adalah seorang sahabat Nabi, Pak. Dan sahabat ini insya Allah sudah paham tentang larangan laki-laki memakai cincin emas. Karena memakai cincin emas, gelang emas, kalung emas itu untuk perempuan. Lalu Rasulullah SAW mengambil cincin itu dan melemparnya. Nah, ini salah satu bentuk mengingkari kemungkaran, yaitu mengingkari kemungkaran dengan hati disertai dengan tangan, mengingkari kemungkaran dengan perbuatan. Dan Nabi juga menambahi mengingkari kemungkaran dengan lisannya, ucapannya. Jadi lengkap, dengan hati, dengan perbuatan tangan, dan ucapan lisan, nasihat, peringatan. Tapi kita jangan juga sembarangan dalam mengingkari kemungkaran, Pak. Tidak mesti setiap kemungkaran itu kita ingkari dengan perbuatan. Kalau menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka mungkin mengingkari kemungkaran dengan yang di bawahnya itu, mungkin dengan nasihat. Kalau Rasulullah SAW di sini, beliau kan sebagai pemimpin negara, jadi mengingkari kemungkaran dengan hati, ucapan lisan dan tangan itu
tidak menimbulkan kerusakan. Apalagi yang diingkari kemungkaran itu sudah paham, jadi diingkari dengan keras pun tidak menimbulkan masalah. Maka kalau kita mengingkari kemungkaran yang dikerjakan oleh seseorang dan orang itu orang jahil misalnya, Pak, maka jangan diingkari dengan kekerasan begitu. Dia malah semakin tidak mau menerima kebenaran nanti. Makanya seperti laki-laki ini diingkari dengan keras. Sedangkan orang Arab Badui yang kencing di masjid itu diingkari dengan lembut. Hanya dengan kata-kata, tidak dibentak. Nah, setelah itu Nabi SAW menasihati mengingkari dengan kemungkaran yang dilakukan oleh sahabat tadi, dan ini menunjukkan bahwasanya laki-laki memakai cincin dari emas itu adalah dosa besar karena dapat ancaman bara api. Salah satu dari kalian sengaja meletakkan bara api di jarinya, di tangannya. Ini menunjukkan laki-laki yang memakai cincin dari emas di jarinya, kalau tidak taubat maka dia terancam dengan siksa neraka di bagian jarinya saja, gitu Pak. Tidak semuanya. Yang dibakar berarti jarinya saja, tempat. Seperti seseorang yang isbal, laki-laki yang isbal, yang bukan karena sombong, kan dihukum dengan dibakar dengan api neraka bagian bawahnya saja. Ma asfala minal ka'bain, hanya yang di bawah mata kaki itu, mata kaki ke bawah itu yang dibakar, gitu. Begitu juga ketika seseorang wudhu kemudian tumitnya itu tidak basah, maka diancam dengan neraka bagian tumitnya aja. Wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak basah ketika wudhu, dengan neraka, diazab dengan neraka. Setelah memberi nasihat itu dan ancaman itu, Rasulullah SAW pergi. Maka temannya berkata kepada laki-laki tadi, ambillah cincinmu dan manfaatkan. Walaupun sudah dilempar, kan sebenarnya boleh diambil dan dimanfaatkan, Pak. Dijual kan dapat uang istilah. Tapi laki-laki tidak mau, dia mengatakan aku tidak mau mengambilnya selama-lamanya karena Rasulullah SAW telah melemparnya. Ini maksudnya adalah bentuk pengagungan kepada sunnah Nabi dan memuliakan beliau. Itulah para sahabat Nabi SAW. Mereka sangat mengagungkan sunnah. Mereka sangat memuliakan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW sudah memerintah begini, mereka laksanakan. Kalau sudah melarang, mereka berusaha meninggalkan. Mereka meninggalkannya. Hadis berikutnya kaum muslimin, an Abi Sa'id Hasan Al-Basri an-Na'id ibn Amr radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad faqala ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarra ri'a al-hutamah fa iyyaka an takuna minhum faqala lahu ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala wa hal kanat lahum nukhala innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri
bahwasanya Aid bin Amr radhiyallahu anhu masuk menemui Ubaidillah bin Ziyad. Untuk yang ini langsung penjelasannya sekalian Pak ya. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Aid bin Amr. Dia masuk menemui seorang pemimpin kaum muslimin yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Menemui dan ingin menasihati secara langsung gitu Pak ya. Dan sahabat tadi yang bernama Aid menasihati dengan lemah lembut, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Dia mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seburuk-buruknya pemimpin adalah yang kejam kepada rakyatnya. Jadi seburuk-buruknya pemimpin adalah yang kejam kepada rakyatnya, yang zalim kepada rakyatnya, yang mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan rakyat, dan seterusnya Pak ya. Maka janganlah engkau termasuk dari golongan mereka. Dinasihati seperti itu. Nasihatnya lembut, baik, benar, caranya sudah sangat bagus. Tapi pemimpin tadi, pemimpin negara tadi yang bernama Ubaidillah bin Ziyad, dia tidak mau menerima nasihat tersebut. Dia malah menghina sahabat tadi. Dia mengatakan, duduklah, sesungguhnya kamu itu hanyalah kalangan rendahan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tadi Aid bin Amr yang sebelumnya memberikan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar berarti Pak ya, dengan lemah lembut, di sini beliau memberikan tambahan lagi, membantah hinaan pemimpin tadi, membalas dengan cara yang baik juga, dan menjelaskan bahwasanya sahabat Nabi itu semuanya tidak ada yang rendahan. Sahabat Nabi itu semuanya mulia, tidak ada dari kalangan sahabat itu yang pinggiran atau kulit yang tidak bermanfaat. Semua sahabat itu dari yang paling mulia sampai yang mulia, semuanya mulia begitu. Khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasinya Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat. Adapun kalangan rendahan atau kulit itu adalah yang datang setelah mereka dan yang seterusnya lagi. Jadi itu kaum muslimin, para sahabat tidak boleh direndahkan. Semuanya mulia, tidak ada yang tidak penting. Kemudian dari hadis ini juga kita diajarkan oleh sahabat tadi agar menasihati pemimpin itu dengan lemah lembut dan rahasia gitu ya. Jangan sampai seperti sebagian orang katanya menasihati pemimpin itu jihad yang paling utama.
Mereka salah dalam memahami hadis. Memang jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran, ucapan yang benar kepada pemimpin yang zalim. Tapi di mimbar-mimbar, di media sosial memaki-maki, itu bukan jihad yang paling utama. Itu adalah kemungkaran malahan. Menasihati pemimpin itu menemuinya langsung dan dengan cara yang baik, lembut, tidak memaki-maki dan mengumbar-umbar aib lah apa gitu. Pemimpin tidak boleh. Hadis berikutnya an Hudzaifah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian benar-benar harus menyuruh kepada yang ma'ruf dan harus mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan menurunkan azab kepada kalian, kemudian kalian pun berdoa kepadanya tapi tidak dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Di hadis ini Rasulullah SAW bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, karena jiwa manusia itu berada di tangan Allah. Allah memberi petunjuk kepada jiwa yang dikehendaki, Allah menyesatkan jiwa yang dikehendakinya, Allah mematikan dan menghidupkan sesuai dengan yang dikehendakinya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak ditegakkan, maka sangat bahaya sekali. Bahayanya apa? Bahayanya adalah dikhawatirkan Allah akan mengirimkan hukuman, menimpakan hukuman atau azab. Kemudian kalau berdoa, doa mereka tidak dikabulkan. Itulah di antara bahaya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis berikutnya An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdhalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin ja'ir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa an Abi Abdullah Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi ayyul jihadi afdal, qala kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Rawahu an-Nasa'i bi isnadin sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Jihad yang paling utama adalah ucapan keadilan di hadapan pemimpin yang zalim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis hasan. Dari Abu Abdullah Tariq bin Syihab Al-Bajili Al-Ahmasi radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW sudah meletakkan kakinya di pijakan pelana unta, sudah mau naik Pak ya. Laki-laki itu bertanya, jihad apa yang paling utama? Beliau menjawab, ucapan yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Rawahu Nasa'i bisnadin sahih. Jadi ini jihad yang paling utama, menasihati pemimpin yang zalim, bukan menasihati pemimpin yang adil Pak ya. Kalau menasihati pemimpin yang adil itu mudah, karena insya Allah diterima nasihat kita, tidak menimbulkan masalah, berpahala juga. Tapi yang paling utama itu menasihati pemimpin yang zalim sekali, karena dikhawatirkan akan muncul hal-hal yang mengerikan, mungkin disiksa, mungkin nanti pas pulang bisa dibunuh. Baik muslimin, saya sini dulu kajiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita selalu bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.